ketika sekelompok orang ada yang begitu kekeh, ya, menginginkan kita semua kembali ke teks Quran dan hadis, itu merupakan ajakan kembali ke syariat, ya, bukan ke thariqah dan hakikat. Ya, silakan, sangat boleh. Ya, silakan. Tapi jangan sampai kita mati bergelimang teks. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, inilah ayat yang menjadi awal sekaligus akhir tujuan hidup kita, berjumpa dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kami bersaksi. Ini bukan ayat imajiner. Dialog dan perjumpaan kita dengan Allah pernah terjadi, walaupun kita tidak ingat lagi. Tapi ingatan ini dapat dikembalikan kalau kita menempuh kembali jalan menuju Tuhan. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Begitulah kisah perjumpaan dan dialog kita semua dengan Allah dulu, sebelum kita lahir ke dunia. Itu terjadi saat kita masih berada di suatu alam ruh atau alam rahim, sebelum kita sempurna menjelma menjadi Bani Adam. Bayangkan, belum lahir, kita sudah bisa berjumpa dan berdialog dengan Tuhan kita. Artinya, kita sejak dulu, ya, sejak sebelum lahir, menzahir, sudah punya wujud. Dan wujud kita itu mampu menjangkau keberadaan Tuhan kita. Azabiku semua dimuliakan Allah. Maka untuk memahami keberadaan wujud kita yang sudah lama ada, yang sudah ada sebelum kita lahir, yang sudah ada sejak zaman azali sampai menempati dimensi jasadi, ya, kita harus membaca Martabat 7 Imam Ibn Arabi. Di sana beliau menjelaskan tentang gradasi wujud dari alam ahadiyah ke alam wahidiyah. Kita sudah punya wujud di alam batin sebelum eksis ke dunia ini. Semua wujud kita, bahkan sampai tercetak ke alam materi, itu bagian dari gradasi penciptaan, ya, dari cahaya sifat-sifat ketuhanan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Hanya saja wujud kita ketika sampai ke alam materi sudah mengalami kelumpuhan, sudah tuli, bisu, dan buta, sehingga tidak lagi tersambung rujuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama, asabiku semua, pada hakikatnya adalah jalan, metodologi untuk mengembalikan kita ke asal yang suci, ke wujud asal yang memungkinkan kita untuk kembali berdialog dan menyaksikan rupa Allah Subhanahu wa taala. Wujud fitrah kita adalah ruh,
sebuah wujud yang mengenal Allah. Karena itu alam yang digambarkan dalam Al-A'raf ayat 172 adalah sebuah alam ideal, yaitu kamil, alam syahadah, alam ma'rifah, alam hakikah, ya. Atau alam ruh, alam wujudiyah sebelum tercetak dalam dimensi atau wadah materi. Inilah alam dialogis. Asabiku semua dimuliakan Allah, Islam sejak awal sudah digambarkan sebagai agama dialogis, bukan meditatif ansij. Ya. Ada hubungan interaktif antara Allah dengan hambanya. Maka sejatinya perjalanan kita di dunia adalah perjalanan untuk kembali ke alam dialog dan penyaksian. Ini bukan sebuah hal yang utopis, bid'ah atau mengada-ngada. Itu adalah sesuatu yang empiris, pernah terjadi. Saat kita masih mati, belum memperoleh wujud dalam rupa fisikal, masih berupa wujud halus di alam ruh. Azabiku semua, karena itu perjalanan ini disebut sebagai safar untuk kembali mati sebelum mati. Sebenarnya lebih tepat sebagai perjalanan untuk hidup. Arti hidup adalah hidupnya Tuhan dalam dimensi kejiwaan kita. Hidupnya kolbu atau ruh. Sehingga kembali dialogis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, ya, semua mengalami kembali kehidupan seperti ini saat ada di dunia materi, ya, alam dunia. Azabiku semua dimuliakan Allah, bagaimana cara kembali ke alam dialog dan penyaksian? Cara kembali ke alam dialog dan syahadah adalah dengan menempuh 3 tahapan dalam beragama. Yang ketiganya sebenarnya satu kesatuan jalan, hanya bertingkat-tingkat, ya, atau kedalamannya berbeda. Syariat, thariqat, hakikat. Ya. Pertama syariat, asabiku semua. Syariat adalah alam syahadat. Ya. Alam syahadat teoritis, ucapan lisan. Kata Nabi Muhammad SAW, syariat adalah perkataanku. Syariat adalah dimensi lahiriah dari thariqah. Untuk menjadi makhluk beragama, itu Islam, seseorang memang harus di-frame terlebih dahulu dalam identitas. Paling tidak, sekilas sudah terlihat Islami. Untuk itu dibuatlah hukum-hukum, ya, agar seseorang punya kepatuhan. Punya kepatuhan awal terhadap Tuhan. Yang Tuhan itu sendiri baginya masih imajiner. Azabiku semua, hukum-hukum itu bersifat doktriner dan memaksa. Itulah syariat. Law for the mass. Hukum untuk meregulasi masyarakat umum. Yang sudah bersyariat, secara lahiriah sudah dianggap Islam dia. Tapi belum ketemu Tuhan. Tuhan baginya masih berupa sebuah ilmu, hipotesa, teori, ilmu yakin. Tuhan masih hanya sebuah nama yang belum pernah dilihat ataupun dialami. Keterintegrasian secara langsung, ya, fana atau bako dengan gelombangnya. Kedua, thariqah. Ya. Thariqah adalah metode untuk mentransform teori syahadat teoritis ke hasil yang bersifat konfirmatif, syahadat dialogis. Jadi, asabiku semua, thariqah, ya, ini berfungsi sebagai metodologi. Thariqah ini adalah mujahadah, cara, teknik, dan berbagai bentuk usaha riyadhah. Kata Nabi, thariqah adalah perbuatanku. Tarekat adalah metode, praktek-praktek khusus menuju Tuhan. Ya, seperti amalan rahasia di Gua Hiro. Azabiku semua, thariqah adalah batin dari syariat. Tanpa thariqah,
syariat menjadi zombie. Melalui syariat, agama memang sudah memiliki wujud dan gerak, tapi hakikatnya mati. Tidak ada ruh, ya, ikhlas atau jiwa ketuhanan. Thariqah lah yang mengisinya. Ya, azabiku semua, kalau belum bertemu Tuhan secara hak, ya, belum Islam kita secara rohani, maka perlu langkah-langkah untuk kembali berjumpa, berdialog, dan menyaksikan Tuhan. Ya, langkah-langkah ini disebut thariqah, yang artinya jalan atau metode. Ya, karena itulah thariqah juga disebut sebagai dimensi lahiriah dari hakikat, atau amalan-amalan sunnah untuk mencapai penyaksian hakiki. Azabiku semua, syariat tidak pernah mampu membawa kita untuk menjumpai Tuhan. Bagi syariat, Tuhan itu jauh, berbeda, di langit sana, tak serupa. Dan berbagai atribut yang mempersepsikan ketidakmungkinan kita berjumpa Tuhan. Sementara Allah itu harus dijumpai, karena dia adalah tempat kita kembali. Ya. Allah itu tidak boleh disembah dengan cek kosong begitu saja. Penyembahan kita harus sampai, harus diterima, harus konfirmatif. Ya. Tuhan harus dilihat saat disembah. Karena itu dibutuhkan satu variabel penghubung untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Variabel itu adalah thariqah. Dari syariat tidak bisa langsung lompat ke hakikat atau ma'rifat. Mesti dijembatani, dimoderasi, atau dimediasi oleh proses thariqah. Tanpa thariqah, ya kita mustahil sampai ke Allah. Ya, ilmiahnya begitu. Azabiku semua, karena esensi Tuhan itu bukan dalam wujud lahiriah, maka butuh metode khas untuk mengurai dimensi lahiriah manusia agar menjadi halus, ya, jadi halus kembali seperti wujud asalnya di alam ruh. Azabiku semua, karena itulah thariqah menjadi unik, mungkin ya juga aneh, karena memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh syariat. Ya, di syariat kita cenderung menonjolkan tampilan, bacaan, hafalan, serban, janggut, ya, peci, sarung, celana cingkrang, dan sebagainya itu. Di thariqah itu pendekatannya sudah agak berbeda, sahabatku semua. Thariqah metodenya sudah berbentuk iluminatif, atau memperbaiki unsur-unsur terdalam dari jiwa. Karena itu thariqah juga disebut sebagai mistisisme Islam. Ya, karena sudah berfokus pada penglihatan batin atau rasa. Azabiku semua, melalui metode ini, ya, Tuhan mulai dapat disaksikan secara aini, ainul yakin. Ya, mata batin Anda akan hidup. Anda akan melihat atau memiliki firasat-firasat lebih tinggi. Ya, mulai mendapat getaran dan gelombang-gelombang berfrekuensi ilahi, ya, atau muraqabah. Mulai menangkap sesuatu dengan indera keenam, tapi belum mampu melihat atau menjumpai wujud secara zahir atau absolut. Azabiku semua dimuliakan Allah. Yang ketiga yaitu hakikat. Ya, inilah syahadat substantif, penyaksian zat, ya, dialogis. Inilah basyirah, ya, puncak syahadah. Kata Nabi SAW, hakikat adalah penyaksianku. Karena itu hakikat adalah batin dari thariqah. Setelah melewati berbagai tahapan, ya, manzilah, maqam, atau station, ya, dalam thariqah, seorang akan mengalami hal ihwal berupa keterbukaan demi keterbukaan, atau disebut dengan mukasyafah.
Ya, rohaninya akan kembali mampu melihat dan berbicara dengan Tuhan. Ya, sesuai mujahadah yang ia lakukan. Pada tahapan hakikat ini, ya, seseorang mulai mengalami keterjagaan rohani, ya, yaqazah. Ya, datangnya pengawasan, muraqabah, ya, dan ya senantiasa mendapat panggilan-panggilan ya dari Tuhan secara langsung. Sabiku semua yang dimuliakan Allah, di maqam ini Anda sudah mampu berbisik-bisik, ya, berdialog dengan Allah melalui ragam media tertentu. Ya, tergantung capaian ruhani masing-masing. Bahkan ya, seorang nabi, wali, ya, mampu mengalami tingkat ketersingkapan yang agung. Firman bisa mengalir secara deras dan langsung. Ini yang disebut dengan laduni. Ya. Tuhan sudah disaksikan secara hak, ya, zati atau esensi. Ya. Karena pada hakikatnya sang salik itu sendiri sudah lebur dalam gelombang ketuhanan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Jadi ketika sekelompok orang ada yang begitu kekeh, ya, menginginkan kita semua kembali ke teks Quran dan hadis, itu merupakan ajakan kembali ke syariat, ya, bukan ke thariqah dan hakikat. Ya, ya silakan, sangat boleh, ya, silakan. Tapi jangan sampai kita mati bergelimang teks, seperti matinya keledai yang tertimbun kitab, ya, tanpa pernah membawa kita kepada wajah Tuhan. Asabiku semua, banyak sekali teks keagamaan untuk ditafsir dan diikuti. Ya, kalau mau dibaca dan hafal, tak ada habis-habisnya itu. Ya, tapi sayangnya teks dengan segala tafsirannya itu hanya mendewasakan otak dan akal, bukan ruh. Misalnya teks tentang zikir, baik dalam Quran dan hadis, itu berlimpah. Ya, tapi tidak ada pengajaran dalam syariat yang mendidik kita melakukan uzlah dan zikir selama bermalam dan berminggu-minggu. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW lakukan di Gua Hiro, atau nabi-nabi lain lakukan di berbagai tempat rahasia mereka. Kenapa, sahabatku semua? Karena amalan di Gua Hiro bukan lagi sebatas perkataanku, yaitu teks syariat, melainkan sudah masuk dalam kategori perbuatanku. Pengalaman Gua Hiro adalah implementasi metodologi yang melampaui teks, bahkan termasuk dalam amalan-amalan yang tidak diurai lewat lisan secara terbuka. Ya, maka jangan cari kumpulan hadis tentang apa spesifiknya amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun di kegelapan gua itu. Ya, karena itu saudara kita yang ngaku salafi itu, atau saya sebut wahabi, ya, tidak sampai kepada amalan-amalan thariqah seperti ini, bahkan menolaknya, karena mereka terkunci pada perkataanku, itu syariat. Mereka terhenti hanya pada catatan ataupun dalil, tidak masuk ke praktikum khusus untuk memasuki alam-alam yang lebih tinggi. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak tahu, maka segala sesuatu di luar teks standar yang ada akan disebut bid'ah. Padahal yang diamalkan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro atau setiap malam di kegelapan kamarnya, juga i'tikaf intensif sendirian di rumah saat Ramadan. Ya, yang dengan itu beliau mampu melakukan mi'raj, ya, ke langit tertinggi. Itu juga hadis. Ya, tapi dalam bentuk perbuatan yang dirahasiakan. Azabiku semua, sebenarnya tidak dirahasiakan.
melainkan hanya diajarkan bagi yang sudah siap ya untuk beragama melampaui teks. Teks dengan praktik itu selalu ada jarak ya, atau gap, ya, gap atau gap. Misalnya ada teks tentang anjuran berzikir. Praktik zikir itu sebenarnya sangat aduhai. Ya, tidak sesederhana bunyi teks. Tidak seringkas yang 33 kali setelah sholat itu. Panjang urusannya. Ya, banyak sekali kaifiat dan kejadian yang dialami yang tidak tercover dalam teks. Tapi semua jika Anda menekuni dunia zikir, itulah tariqah, jantung dari agama. Sisi dalam atau wujud hidup dari teks Quran, hadis. Bukan untuk dibaca, tapi untuk dialami, untuk dirasakan getarannya. Karena itulah Nabi Khidir melarang. Nabi Musa alaihissalam banyak bertanya, ya kan, saat berguru kepadanya. Karena yang diajar adalah ilmu-ilmu kelanjutan dari syariat. Kalau di syariat, ya membaca itu harus fasih dengan keluar suara. Ya, di thariqah itu sudah mulai mengobservasi bahasa kolbu yang ketajaman serta kecepatannya sudah jauh melampaui bahasa syariat. Tuhan hanya bisa diakses dengan bahasa-bahasa kesunyian seperti itu. Ya. Bahasa-bahasa yang disounding lewat frekuensi theta dan delta. Tapi semua kasus lain. Ada riwayat yang mengatakan kalau Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak. Ya kan? Itu kan cerita syariat atau dalil hadis. Terus, apakah Anda pernah bengkak kaki gara-gara sholat? Tidak kan? Tarawih 100 rakaat pun tidak akan membuat kaki Anda bengkak. Ya, paling-paling membuat jidat sedikit menghitam. Ya. Jadi, bagaimana juga untuk mencapai sholat seperti Nabi yang kakinya sampai bengkak? Hazabiku semua dimuliakan Allah. Untuk merasakan itu, Anda harus menempuh jalan dengan mengamalkan sesuatu yang seperti Nabi SAW lakukan. Ya, bukan sekedar membaca teks, cari tahu dan amalkan. Sholat apa yang membuat kaki sampai bengkak dan kapalan? Ya, kebetulan amalan-amalan confidential seperti itu ya ada dalam khazanah metodologi thariqah. Ilmu-ilmu yang mempertajam segala bentuk adab, ya, perbuatan atau amalan Nabi. Nabi semua, jadi ahli syariat ya adalah orang-orang yang menghafal apa yang dikatakan Nabi. Ya. Sementara ahli thariqah dan hakikat ya adalah orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan Nabi dan mengalami keajaiban spiritual seperti yang dialami Nabi. Karena itulah dunia sufi itu tapi semua penuh keajaiban, mukjizat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu miracle. Agama ini pada puncaknya ya seharusnya adalah pengalaman. Ya, bukan lagi hafalan, bukan lagi bacaan, tapi sudah menjadi ummi. Ya. Dimensinya sudah penyaksian, perjumpaan rohani, dan keterbukaan pintu-pintu rahasia. Tapi semua membaca pun sebenarnya ada tujuan-tujuan praktis. Ya, bukan untuk sekedar tahu ansich. Karenanya agama itu berjenjang, berkelas. Asabi semua ada kelas dasar SD, kelas menengah SMP, dan kelas advance SMA, universitas. Ya. Jadi syariat itu kelas SD, thariqah itu kelas SMP, sedangkan hakikat itu kelas SMA atau universitas. Semuanya ada dalam satu kurikulum perjalanan, tidak terpisah. Asabi semua, semakin tinggi kelas Anda, semakin memperjelas apa yang sudah
ya kita bahas ini ya, dalam pemahaman dan kegunaan-kegunaan lebih tinggi. Ya, bahkan membongkar apa yang sebelumnya ternyata hanya kulit kacangnya saja. Sebab semakin ke atas itu semakin masuk ke inti dari agama. Ya, semakin dekat dengan hakikat ya, dari pengetahuan. Ya, semakin ilmiah itu semakin empirik. Ya, semakin mengalami itu semakin aktual. Ya, semakin nyata dan semakin mencerahkan. Azabiku semua dimuliakan Allah, harapannya kita tidak terus beragama di level sekolah dasar. Karena inti pendidikan itu harus tamat 12 tahun ya kan. Dari SD sampai SMA. Harus sampai ke tingkat hakikat atau ma'rifat. Ya, harus melampaui hafalan sifat 20 yang pernah diajarkan di SD. Harus ketemu wujudnya. Ya, melampaui hafalan-hafalan itu. Azabiku semua dimuliakan Allah. Karena itu kita heran ya, ketika ada orang yang masih terus-menerus terkunci di alam syariat. Ya, tidak pernah menempuh jalan para nabi, ya kan? Untuk beragama sampai ke alam hakikat. Kalau ditanya kenapa begitu, mereka menjawab apa? Sempurnakan dulu syariat. Ya kan? Sebelum belajar thariqah. Azabiku semua dimuliakan Allah. Pertanyaannya, kapan syariat bisa sempurna? Kapan? Kalau tidak di-upgrade ke level thariqah dan hakikat. Kapan siswa SD akan sempurna semua ilmu-ilmu dasarnya? Kalau tidak mau melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Apakah ia ingin terus-menerus di bangku SD sampai tua? Agar sempurna ilmu-ilmu SD-nya itu. Apakah Anda mau sampai mati berada di ruang kelas dasar hanya dengan tujuan untuk menyempurnakan ilmu syariat Anda? Ilmunya saja masih tingkat SD. Kapan bisa sempurna? Syariat, thariqah, dan hakikat itu ilmunya satu. Tidak boleh terputus. Harus terus dibangun. Ya, di-upgrade dan dijalani sampai ke tingkat tertinggi. Tidak boleh mandek di dasar terus-menerus. Ketiganya adalah satu kesatuan, kesempurnaan dalam menuju Tuhan. Azabiku semua, kurang-kurang sedikit di awal tidak masalah. Ya, sekolah terus ke tingkat berikutnya. Nanti Allah yang akan sempurnakan. Azabiku semua dimuliakan Allah, syariat adalah teks dasar ya, perkataanku. Thariqah adalah metodologi atau jalan, yaitu perbuatanku. Hakikat adalah buah atau hasil pencapaian syahadah, yaitu penglihatanku. Ya, perkataan itu teori, perbuatan, metodologi, dan hasil yaitu outcome. Ya, walau wujudnya terkesan berbeda-beda. Itu hakikatnya satu kesatuan. Kita harus menempuh ketiganya untuk menuju alam dialog dan penyaksian. Itulah jalan ilmiah untuk menuju Tuhan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa dapat menambah keilmuan kita. Ya. Dan juga jangan lupa share kepada orang kita cintai. Ya, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.